Silahkan Syair untuk menjelaskan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syarwalang Saputra. Sebelumnya tadi belum dikenalin ya. Yang pertama tadi Giang Mulut Puspita, yang kedua Rehatun, yang di depan senyum. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu saya Muhammad Syarwalang Saputra akan menjelaskan kembali atau mengulas kembali tentang materi kita, yaitu tentang judul. Nah, tadi udah dipaparkan oleh Giang dan juga Atun, meskipun Giang lama Atun bentar ya. Yang ketawa. Nah, di sini poin-poin yang pentingnya sudah disampaikan oleh Giang dan Atun. Saya akan menambahkan sedikit saja. Yang terpenting, bila mana kita dihadapkan oleh tugas akhir maupun itu proposal ataupun skripsi, persiapan kita harus matang dan juga jangan leha-leha. Terkadang kan kalau di kampus itu anak mahasiswa itu mulai leha-leha semester 5. Nah, kita tuh kembali mengupgrade diri kita sehingga semester 6 ke atas itu kita semangat lagi untuk kuliah, karena ya mau bagaimana lagi, kita sudah kuliah, kita harus semangat, kita harus selesaikan skripsi kita. Nah, yang pertama yang harus kita catat baik-baik ketika ingin membuat judul ataupun membuat tugas akhir, yang pertama adalah niat dan motivasi kita. Nah, kita itu dulu, kembali ke belakang dulu, niat kita kuliah itu apa, niat kita di kampus itu apa. Nah, itu dijadikan patokan ketika kita ingin menulis tugas akhir. Jadi ketika kita ingin menulis tugas akhir, membuat judul, contohnya kita harus niatnya harus kekeh, harus kuat, motivasinya harus besar, agar ketika nanti di tengah jalan kita mulai frustasi, judulnya atau skripsinya tidak di ACC ataupun tidak disetujui oleh dosen, kita kembali pada niat. Nah, yang selanjutnya yang masih pertama, disiplin. Oleh karenanya disiplin. Nah, kita sebagai mahasiswa itu ketika membuat judul itu harus disiplin. Maksudnya kenapa disiplin? Karena kalau misalkan kita tidak disiplin membuat tugasnya, nantilah kalau kiang nantilah kalau misalkan ada temannya, nantilah kalau misalkan kumpulan. Nah, itu jangan juga. Ini sedikit timing juga ya, maksudnya tadi udah teknik-tekniknya, sekarang kayak motivasi aja. Nah, setelah disiplin, yang terpenting kalau ketika kita ingin membuat judul skripsi ataupun proposal, kita harus mengikuti aturan dari mana? Pertama, aturan dari institutnya, yang kedua aturan fakultasnya, yang terpenting terakhir aturan dari jurusan kita, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, dalam hal ini untuk tahun sekarang ya, kita semester 6 semester 8 itu metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Nah, nanti untuk semester depan mungkin semester kita ini mahasiswa angkatan kita tidak tahu kualitatif atau kuantitatif, tinggal lagi. Akan tetapi semoga aja kualitatif. Tapi kalau kualitatif seperti Pak Teja bilang ya, bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Kalau kualitatif itu ketika misalkan Atun ataupun Giang meneliti di tempat yang sama, masalahnya sama, hasilnya pasti bisa beda, karena kualitatif itu konsep dan teori tentang pemahaman masing-masing individu. Jadi ketika misalkan judulnya sama, bisa paradigmanya beda, perspektifnya beda. Nah, oleh karenanya kita harus mengikuti aturan yang ada dari jurusan, yang dalam hal ini tahun ini adalah kualitatif. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat judul skripsi ataupun proposal, sudah dijelaskan oleh kelompok kemarin yang beranggotakan Ariski, Lutfi dan juga Vini itu tentang masalah. Nah, di sini yang ketiga adalah yang pertama disiplin, niat dan motivasi, yang kedua mengikuti aturan jurusan, dan yang ketiga adalah menemukan masalah yang akan kita teliti. Nah, kalau misalkan ini prinsip-prinsip ketika kita ingin semangat atau membuat skripsi adalah yang pertama itu masalahnya yang sering kita geluti. Misalkan kayak Atun, masalahnya ketika dia apa, masalah lu tuh nggak ada ya, Banyak masalah. Masalah orang, setiap orang beda-beda, tapi kita harus tentukan masalah yang tadi yang bilang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang banyak. Contohnya bisa ambil kecil, kita masalah di masyarakat, apalagi kita seorang mahasiswa. Nanti ketika seorang mahasiswa itu kembali kepada masyarakat, oleh karenanya perspektif tentang mahasiswa aktif di kampus bagus, tetapi harus aktif juga di masyarakat. Nanti ketika misalkan kita aktif di masyarakat, kita sudah lulus, terjun di masyarakat itu tidak dari nol lagi, karena kita sudah berperan di situ. Caranya apa sudah berperan di situ? Kita temukan masalah-masalah yang ada di masyarakat, bisa dijadikan judul skripsi, misalnya masalah narkoba, masalah kenakalan remaja dan seterusnya. Akan tetapi yang seperti saya awal bilang, masalahnya itu yang sering kita geluti, maksudnya sering kita rutinitas. Jadi ketika misalkan kita perlu data-data, kita perlu orang-orang penting di dalamnya, kita gampang tinggal hubungi ini, hubungi itu, jadi tidak susah. Jadi masalahnya itu
Kalau mau lebih gampang lagi ada rumusnya satu. Masalahnya tentang hobi kita, misalkan hobi saya olahraga, karena saya hobi olahraga, ketika misalkan orang hobi itu diajak apapun pasti mau. Nah, judulnya tentang hobi juga bisa, misalkan masalah hobi saya olahraga, kenakalan pemuda dalam apa, pokoknya tentang olahraga. Yang keempat selanjutnya data kalau yang lebih mudah itu empiris. Kenapa empiris? Kalau pengalaman itu di save-nya di otak kanan, jadi lebih lama tersimpannya. Jadi oleh karena itu ketika kita berdasarkan empiris data-datanya itu, apalagi kualitatif, lebih mudah, tidak terlalu angka-angka saja, akan lebih mudah diingat. Kalau data-data empiris, misalkan Atun pernah jalan ke Jakarta, pernah jalan ke Bandung, pengalaman diceritakan tentang masalahnya, itu akan lebih mudah kalau datanya secara empiris. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah yang terakhir itu ikuti bimbingan oleh dosen pengampu, dosen akademik. Ya, kita mahasiswa, ya kita punya akal, ya kita punya pikiran, kita punya teman, akan tetapi kita punya dosen pembimbing yang menuntun kita agar skripsinya atau judulnya itu cepat selesai atau cepat di ACC. Karena meskipun kita segimanapun bagusnya skripsi, kalau misalnya tidak sesuai atau tidak relevan yang petunjuk oleh dosen atau pembimbing, itu akan ya dipersulit, bisa salah. Kenapa dosen mempersulit? Itu bukan mempersulit, hanya menguji kita agar bagaimana dia semangat, bagaimana dia tekun dalam memenuhi atau menyelesaikan tugas akhirnya. Oleh karena itu sering aja konsul ke dosen, meskipun konsul ke dosen cuma ngasih durian, ngasih rokok, ataupun ngasih es, yang penting silaturahminya dulu. Jangan ketika misalkan silaturahmi atau bimbingan, Pak ini saya gimana, ini saya banyak masalah, jangan kayak gitu. Dosen juga banyak masalah. Oleh karenanya kalau kita ingin bimbingan cepat lancar, hubungan dengan dosen cepat dekat, maksudnya kita harus ya sebisa mungkin silaturahmi atau dekat dengan dosen. Insya Allah dengan kita selalu konsul dengan dosen pembimbing, tidak hanya yang penting-pentingnya saja, misalkan ajak jalan-jalan atau seterusnya, insya Allah kita akan dilancarkan dalam tugas akhir skripsi atau lainnya. Intinya kalau misalkan kita ingin membuat judul ataupun skripsi yang saya jelaskan, kita ulang kembali. Yang pertama, niat, motivasi, dan disiplin. Yang kedua, ikuti aturan jurusan. Yang keempat, temukan masalah. Yang kelima, data-datanya secara empiris saja biar mudah. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah ikuti instruksi pembimbing. Terima kasih. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita buka sesi pertanyaannya. Ya. Saya Roya Fatun Abharia. Saya Muhammad Rizal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.